Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di daerah Sungai Buloh, Batang Anai. Nah, tepat berada di atas flyover Tol Padang Sicincin. Itu di bawah ada flyover yang berada di Nagari Sungai Buloh, Batang Anai ya. Jadi kita nanti akan turun ke bawah sana, akan melihat seperti apa proses pembangunan, seperti apa update pembangunan Tol Padang Pekanbaru di seksi 1 Padang Sicincin. Nah, banyak sekali subscriber atau sahabat Gumilang yang ingin mengetahui tentang perkembangan update pembangunan Tol Padang Pekanbaru di tahun 2023 ini di bulan Agustus seperti apa? Apakah ada pengerjaan atau stagnan atau diam saja? Nah, kali ini saya dapat kabar baik dari Gubernur Mahyeldi, dikutip dari Antara. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut pembangunan Tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin ditargetkan selesai sebelum Lebaran tahun 2024. Wow, amazing. Mudah-mudahan bukan sekedar wacana, bukan sekedar target, dan kita doakan agar benar-benar terwujud Tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin khususnya itu selesai tahun 2024 sebelum Lebaran. Berarti kita bisa mudik lewat tol ini nantinya. Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sudah berada di bawah. Kita akan melihat seperti apa flyover yang berada di Sungai Buloh Batang Anai ini. Apakah sudah ada perubahan dari sebelum-sebelumnya? Nah, kita sudah berada di bawah ini. Ini memang sudah ada beberapa tahun yang lalu sudah seperti ini, tapi juga belum tersambung. Dari ujung ke ujung masih belum tersambung. Nanti kita juga akan update, pasti sebentar lagi ini flyover juga sudah akan tersambung ke tol yang akan dilalui ini. Jadi ini masih terpotong ya. Ini cuma sekedar flyovernya saja, jadi belum menyambung ke dataran yang di bawahnya. Nah, ini Jalan Nasional Padang menuju Bukit Tinggi selalu macet. Tapi sahabat Gumilang, kalaupun Tol Padang Sicincin ini nantinya sudah selesai, jangan senang dulu. Jadi Tol Padang Sicincin ini hanya sampai di Sicincin. Yang rawan kemacetan adalah di Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, daerah Silayeng, Lembah Anai, yang biasa kalau hujan akan terjadi banjir di daerah air terjun Lembah Anai. Jadi kalaupun ini tol nanti sudah jadi dari Padang menuju ke Sicincin, sahabat Gumilang masih bermacet-macetan. Kalau menuju ke Bukit Tinggi, kita masih ketemu Padang Panjang, dan kemudian dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi biasanya juga macetnya sangat luar biasa. Jadi kita dukung terus kelanjutan Tol Padang Sicincin ini di seksi berikutnya, yaitu Sicincin menuju ke Bukit Tinggi. Kalau Sicincin ke Bukit Tinggi sudah jadi, itu tahap kedua, itu baru benar-benar bisa kita rasakan manfaat tol ini nantinya. Tapi kalau satu ini saja selesai, dari Padang menuju ke Sicincin, itu belum banyak mempengaruhi atau mengurai kemacetan yang ada di daerah Padang Panjang dan Bukit Tinggi nantinya. Mudah-mudahan saja ya, kita doakan selanjutnya juga berjalan lancar, pembebasan lahan itu berjalan lancar, dan terutama harus memenuhi azas keadilan bagi masyarakat yang dilalui jalan tol ini nantinya. Nah, Tol Sicincin tahun 2024 sebelum Lebaran sudah clear. Diharapkan bisa dimanfaatkan nantinya, kata Mahyeldi, di 50 kota. Ia mengatakan terkait proses pembebasan lahan sampai saat ini tidak ada halangan. Ini pembangunannya juga sedang berjalan. Ya, benar. Memang saya lihat saat ini sedang berjalan dan sedang dikebut. Ia mengatakan terkait proses pembebasan lahan sampai saat ini tidak ada halangan. Untuk jalan tol ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Saat ini di daerah tidak ada halangan. Sekarang tinggal menunggu pihak Kementerian PUPR datang, kami sudah siapkan tim, kata Mahyeldi. Terkait kelanjutan tol pembangunan
dari Padang menuju ke Pekanbaru pada seksi berikutnya, terutama yang melewati Kabupaten 50 kota, menurutnya juga sudah mulai dibahas. Alhamdulillah, dari 50 kota menuju nanti ke Pangkalan dan tembus ke Pekanbaru itu juga sudah dibahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar-benar ya. Bupati 50 kota Safarudin Datuk Bandaro Rajo mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 10 Juli tahun 2023 lalu untuk membahas pembangunan ruas tol Payakumbuh Pangkalan. Itu juga sudah dibahas. Alhamdulillah. Kedatangan perwakilan JICA, perwakilan Indonesia didampingi Kepala Balai Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Tabrani beserta Kementerian PUPR. Kegiatan JICA selaku kontraktor pelaksana jalan tol Payakumbuh Pangkalan selama 2 hari di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 kota, kunjungan lapangan dan rapat pembebasan lahan, kesiapan pembangunan jalan tol dan konstruksi terowongan baru pada rencana ruas jalan tol Payakumbuh Pangkalan paket 2 dan paket 3 guys. Itu bayangkan sudah dibahas pembangunan tol yang menggunakan terowongan nantinya, itu juga sudah dibahas. Tol Padang Pekanbaru adalah jalan tol bagian dari jalan tol Trans Sumatera JTTS yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru. Tol Padang Pekanbaru adalah jalan tol yang sangat-sangat didambakan oleh kedua provinsi, baik dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kita doakan mudah-mudahan ini benar-benar terwujud ya, tol Padang Pekanbaru. Dan jangan bahagia dulu kalaupun ini sudah selesai, tol Padang seksi 1 Padang Sicincin ini, karena kurang begitu bermanfaat kalau yang selesai hanya 1 seksi saja. Karena kalaupun kita dari Padang mau ke Bukit Tinggi, saya ulangi lagi, masih akan macet-macetan di Padang Panjang. Tapi kalau benar-benar tol ini sudah jadi, kita dari Padang menuju ke Bukit Tinggi, mungkin sekitar 1 atau 1,5 jam kita sudah bisa sampai ke Bukit Tinggi. Bayangkan guys, pariwisata akan sangat terdongkrak nantinya dengan adanya tol Padang Pekanbaru. Mari kita dukung pembangunan nasional ini. Nah, kita saat ini sudah berada di flyover bandara. Ini adalah flyover bandara, kita akan menuju ke pintu tol yang ada di bypass. Jadi, pintu tol utama dari Kota Padang itu berada di bypass, yang ini juga masih daerah kawasan Kabupaten Padang Pariaman, pintu tolnya ini ya. Jadi perbatasan antara Kota Padang dan Padang Pariaman. Kita akan menuju ke sana. Jadi kalau dari bandara kita menuju ke tol, kalau sahabat Gumilang mungkin dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Pulau Bali, mungkin dari Aceh, turun dari bandara ingin menuju ke Bukit Tinggi. Kalau tol ini sudah jadi, dari bandara menuju ke pintu tol ini hanya sekitar 5 menit. Ini kita sudah sampai di pintu tol di Padang Pariaman. Ini ya pintu tolnya, pintu tol masuk utama dari Kota Padang, dari bandara. Kita nanti jika sudah siap akan masuk di sini. Dan hebatnya ini cuma 5 menit dari bandara. Jadi kalau sahabat Gumilang ingin liburan ke Bukit Tinggi nantinya akan melewati tol, hanya sekitar 1 jam kita sudah sampai di Bukit Tinggi tanpa macet. Nah ini dia, kita sudah berada di pintu tol. Kemudian yang jalan kita lewati ini adalah bypass yang lurus menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Ini dia pintu gerbang utama masuk tol Padang Pekanbaru. Ini kita doakan mudah-mudahan secepatnya akan segera beroperasi. Oke, alhamdulillah seksi 1 sudah selesai, berarti memang sudah ada kemajuan dan perkembangan daripada tidak selesai ya, dari Padang menuju ke Sicincin. Nah, tol Padang Sicincin ini juga butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Hampir 5 tahun, 36 km tidak selesai-selesai, bayangkan. Itu sangat memakan waktu, menguras energi, masyarakat, pemerintah, semuanya.
merasakan ya betapa susahnya membangun tol di Sumatera Barat ini. Nah, kita saat ini sudah berada di Jalan Bypass, ini jalur 2, sahabat Gumilang mungkin banyak yang belum tahu ya, atau sudah sering melewati sini, mungkin yang daerah luar Sumatera Barat itu juga belum tahu jalan di Kota Padang itu seperti apa. Nah, ini jalan dari bandara menuju arah ke pelabuhan Teluk Bayur, itu jalannya jalur 2 ya. Jadi kita nanti kalau jalan lurus terus akan ketemu Masjid Baitur Rahmah Aipacah yang begitu megah, sangat luar biasa. Kalau ingin berwisata religi di sini, sahabat Gumilang bisa lurus dari bandara ya. Itu ada rumah gadang yang warnanya emas tepat berada di samping Masjid Baitur Rahmah. Nah, ini dia adalah Masjid Baitur Rahmah yang putih bersih dan begitu megah. Kemudian di sampingnya ada Universitas Baitur Rahmah, satu komplek dengan ini ya. Nah, ini dia. Kemudian di sebelahnya ada Rumah Sakit Siti Rahmah, dan di sebelah rumah sakit ini sedang ada pembangunan gedung baru Rumah Sakit Siti Rahmah. Itu juga masih dalam proses pembangunan. Kita doakan semoga pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Padang khususnya dan di Sumatera Barat ini berjalan dengan lancar, tidak mangkrak, dan kita sama-sama berdoa dan sama-sama membantu agar pembangunan-pembangunan di Sumatera Barat ini tidak terjadi korupsi. Mungkin kita sama-sama membantu melaporkan jika ada penyimpangan agar pembangunan-pembangunan di Sumatera Barat ini tidak mangkrak. Nah, ini kita sudah berada di depan Balai Kota Padang. Ini adalah Tugu Apeksi, nanti akan kelihatan ini dia Tugu Apeksi, Taman Digital Kota Padang. Jadi ini adalah balai kota yang baru di Bypass. Dulunya balai kota berada di daerah Pasaraya, karena gempa dipindah ke sini dengan bangunan yang baru. Kemudian ini ada bangunan baru di sebelah balai kota, ini juga masih dalam proses pembangunan dan alhamdulillah tidak mangkrak. Dan ini berhasil berdiri dan digunakan. Ini adalah bangunan kantor DPRD Kota Padang. Dia masih dipagar dan bangunannya hampir mirip dengan bangunan sebelahnya, bangunan balai kota. Itu hampir mirip desainnya, warnanya, pokoknya hampir mirip dari gedung sebelumnya tadi. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini untuk mengupdate informasi tentang pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Seperti itulah suasananya dan seperti itu keadaannya sekarang. Kita doakan benar-benar terwujud sebelum Lebaran tahun 2024 sudah bisa digunakan untuk mudik. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.